Yang kedua ya, potensi selain minat juga ada namanya bakat atau mungkin ya betul kan ya, bakat ya, atau sering kita kenal dengan talent ya, istilah talent. Bukan Ada talenan ya, bukan talent. Ya, yang juga kita sebut dengan bakat. Nah, bakat ini macam-macam, mulai dari bakat secara skill ya, kemudian secara karakter, itu semuanya adalah fitrah ya, dalam bentuk potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita. Ya, ini cuman masih banyak yang belum memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini insya Allah Kak Dodi ingin share gitu ya, supaya kita semuanya bisa lebih menemukannya lagi ya, dan kita bisa lebih maksimalkannya lagi nanti ya setelah pasca Ramadan. Dan yang bagi yang sudah lulus ya, nanti kita bisa optimalkan lagi untuk nanti kalau kuliah ya, nanti mau menentukan jurusan kemana ya, atau misalkan yang mau kerja juga nanti mau di bidang apa ya, sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Apa sih knowledge, skill, dan attitude? Nah, kita akan bahas ya. Jadi yang namanya knowledge itu adalah pengetahuan. Jadi apa yang sehari-hari ada pelajari di sekolah, mulai dari ilmu matematika ya, kemudian biologi dan lain-lain ya, sejarah, itu adalah knowledge, pengetahuan kita gitu ya, itu namanya knowledge. Kemudian yang kedua ya, adalah ada yang namanya skill. Nah, skill itu juga dibagi dua lagi, ada yang namanya soft skill, ada yang hard skill. Nah, soft skill yang tadi ya betul ya. Jadi kalau kemampuan kita bisa melakukan sesuatu namanya skill. Kalau hard, kalau yang soft itu lebih kepada sikap kita ya, karakter kita, attitude kita, itu yang disebut dengan soft skill. Nah, dan ternyata ini rahasia ya, rahasia yang kakak ini ungkap hari ini gitu ya. Ternyata dalam kesuksesan itu skill atau knowledge hanya berpengaruh 12%, Kak Dena. Maksimal hanya 12% ternyata. 12% Nah, lalu sisanya apa, Kak? Sisanya hampir 88% itu adalah karakter, attitude, akhlak. Dan ini yang kemudian insya Allah ada dalam diri kita semuanya. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang kemudian kita miliki ini ya. Jadi oh gitu ya, Kak, ya, betul sekali. Makanya kita akan bahas hari ini ya tentang bagaimana kemudian Ramadan ya, ini bisa menjadi salah satu sarana kita untuk melatih skill kita, terutama adalah soft skill kita yang bicara tentang akhlak ya, Pak Dina, atau karakter kita. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini insya Allah ya. Hikmah dan tarbiyah dari Ramadan. Oke. Seperti apa kira-kira ya? Mulai makin menarik, semakin menarik, sini makin semangat ya pastinya. Wah, langsung aja nih. Oke. Kita lanjut lagi sekarang ya, keutamaan Ramadan. Jadi sebelum kita bahas lebih detail, kita harus tahu juga tentang keutamaannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keutamaan yang luar biasa di Ramadan. Yang pertama, ada pahala yang berlimpah gitu ya. Jadi momen Ramadan ini adalah momen kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus manfaatkan, apalagi kita hanya tinggal 12 hari lagi ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah sarana tarbiyah atau pembentukan karakter diri. Gitu ya. DTBL itu apa, Kak? DTBL itu ya memang proses puasa itu dimulai dari dipaksa ya, terpaksa, biasa jadi luar biasa gitu. Nah, maksudnya makanya DTBL gitu ya. DTBL dipaksa, terpaksa, biasa, luar biasa. Makanya proses pembentukan diri kita itu bisa terjadi ketika Ramadan gitu ya. Ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk membentuk diri kita. Kemudian yang terakhir adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sangat terkenal ya, kita sering mendengar bahwa barang siapa yang mereka bertemu dengan Ramadan sampai akhirnya Ramadan kemudian meninggalkannya, tapi dirinya tidak mendapat ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Jadi ini utamanya dulu sebelum kita bahas lebih detail. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu yang kita miliki untuk kemudian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Kak Ramadan juga membentuk karakter unggul. Ada karakter-karakter unggul atau sifat-sifat yang unggul. Bedanya sifat dengan karakter apa sih, Kak? Gitu ya. Kalau sifat itu adalah sesuatu yang kemudian melekat dalam diri kita. Nah, sifat yang kemudian terulang-ulang dan terakumulasi itu akhirnya menjadi karakter. Gitu ya. Nah, Kakak mungkin hari ini nggak bahas semuanya ya, karena memang sangat banyak sekali dan waktunya kita terbatas. Tapi Kakak akan share tentang 4 karakter positif ya Rasulullah SAW yang insya Allah ketika kita meneladani ini ya, maka insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Ya. Jadi, betul sekali. Apa saja kira-kira dari 4 sifat Rasulullah SAW? Nah, kita akan saksikan yang pertama adalah sifat fatonah. Yang pertama sifat fatonah, yaitu memiliki keilmuan yang luas, ya, kecerdasan, dan juga kreativitas. Nah, kaitannya dengan dunia kerja dan juga nanti ketika
teman-teman kuliah ya, atau ketika teman-teman belajar di sekolah, karakter yang pertama ini atau sifat yang pertama ini sangat penting sekali. Jadi kita harus jadi pribadi-pribadi yang ilmunya luas ya, kemudian cerdas juga kreatif gitu. Jadi sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW ada satu masalah yang terjadi di bangsa Quraisy ya ketika pemindahan Hajar Aswad ya, semua orang ribut ya pengen jadi yang memindahkan ya, membawa ya. Maka dengan kecerdasan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah punya ide. Jadi Hajar Aswad itu diletakkan di atas sebuah kain. Lalu para kabilah-kabilah, pemuka-pemuka dan petinggi-petinggi di situ akhirnya memegang satu persatu gitu. Akhirnya masalahnya menjadi selesai. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat pertama atau karakter pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah Ramadan membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang fatonah. Kenapa? Kita punya waktu yang lumayan banyak. Apalagi sekarang kalau yang kerja work from home ya. Kalau yang sekolah apa namanya kira-kira? Study from home. Study from home ya. Nah, teman-teman di sekolah biasanya dari pagi sampai sore ya. Sekarang mungkin kuliah sekolah atau sekolahnya online ya. Jadi punya waktu lebih untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi manfaatkan Ramadan ini untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kita bisa belajar ya, kita bisa menambah ilmu dan segala macam. Termasuk ketika kita ikut kajian-kajian, insya Allah sarana untuk memperluas paparan kita atau ilmu kita ya. Insya Allah. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ya, karakter yang kedua adalah amanah. Amanah. Betul sekali Kak Dena ya. Amanah itu apa sih Kak? Amanah adalah tanggung jawab ya, tidak berkhianat yang dan menjaga kepercayaan. Coba Kakak tanya deh, kira-kira kalau misalnya ada semua di sini jadi pemilik perusahaan gitu ya, punya karyawan kemudian yang nggak amanah dikasih kepercayaan ya, kemudian dia tidak lakukan dengan baik. Kira-kira ada mau nggak? Pasti nggak mau ya. Pasti nggak mau ya. Makanya yang kedua karakter atau sifat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ya adalah sifat atau karakter amanah. Yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak berkhianat dan menjaga kepercayaan. Nah, insya Allah ketika kita memiliki ini ya maka nanti kita juga sudah terbiasa dengan sikap-sikap menjaga amanah ya, tanggung jawab. Maka insya Allah ketika nanti kita bekerja terbiasa kita dengan apa, nggak mau kita menyanyiakan waktu dan segala macam. Maka karakter ini akan menjadi poin plus ketika kita nanti masuk di dunia kerja. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, yang ketiga adalah sidik ya, sidik atau jujur atau benar gitu ya. Maka perkataan yang benar ya, perbuatan yang benar sesuai dengan fakta atau sering dikenal dengan integritas. Jadi seorang muslim ya maka kita harus menjaga kejujuran. Dan ternyata adik-adik semuanya, salah satu kualitas yang paling dicari oleh dunia kerja adalah mencari seorang karyawan yang jujur. Betul sekali. Jujur sudah mewakili lebih dari 70% kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau skill gampang, orang bisa main komputer, bisa yang jurusan akuntansi mungkin ya, bisa ngitung dan segala macam, jurusan kantoran biasa gitu. Tapi kalau orang jujur, ini yang luar biasa. Insya Allah dengan Ramadan ini ya, salah satu yang dibentuk adalah karakter jujur. Jujur. Yang tadi pagi misalnya siangan nggak sempet sahur gitu ya, nggak sempet sahur. Terus di rumah kosong, sepi, nggak ada orang. Kita buka kulkas ya, kita buka kulkasnya set gitu ya, terus kemudian kita ambil air, nggak ada orang yang lihat gitu ya. Tapi kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya pasti Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat, Allah pasti tahu. Jadi luar biasa. Ramadan mengajarkan kita untuk bersikap jujur ya. Dimana kalau misalkan kita kerja diawasinya oleh CCTV ya, tapi kalau kita Ramadan ini CCTV-nya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelihatan ada yang ngapain ya. Lagi puasa siang-siang stalking Instagram orang ya. Aduh ada sesuatu yang ini ada aurat yang kebuka nih. Astagfirullahaladzim gitu ya. Meskipun orang lain nggak tahu tapi Allah Maha tahu. Maka kita nggak bisa untuk membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran yang sangat luar biasa daripada Ramadan ya adalah membentuk karakter siddiq ya, membentuk karakter yang jujur ya. Menjadi pribadi yang kemudian selalu mengatakan kebenaran. Jangan sampai kita menukar kebenaran dengan kebohongan, apapun alasannya, ya, karena itu akan membuat diri kita rugi sendiri. Sudah 3 ternyata ya. 3. Pertama apa tadi? Kak Dena? Fatonah ya. Kemudian kedua amanah. Ketiga adalah siddiq ya. Keempat adalah apa ayo kira-kira ya? Tabligh. Ya. Jadi yang keempat adalah tabligh atau menyampaikan. Nah, menyampaikan di sini adalah
bagaimana kita harus juga memiliki skill untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Kalau istilah kerennya zaman sekarang itu public speaking gitu ya. Makanya kita harus punya komunikasi yang baik. Kenapa? Agar sesuatu yang baik itu juga bisa disampaikan dengan baik gitu. Jangan sampai kalau kita komunikasi kita tidak baik, maka ada ide yang bagus ya, ada niat yang bagus, tapi kalau penyampaiannya salah, akhirnya jadi tidak baik. Makanya harus bisa komunikasi yang baik. Kemudian aktif menyampaikan kebenaran gitu ya. Jangan sampai kemudian kita diam saja ketika kita melihat kemaksiatan ya, ketika kita melihat kecurangan, kita tidak boleh diam ya, kritis dan tidak pasif. Nah, itulah makna dari karakter tabligh ya. Insyaallah 4 karakter ini mulai dari fatwana ya, amanah, siddiq dan juga tabligh, kalau kita singkat dengan fast gitu ya. Fast, cepat. Kita Kita urutkannya begitu supaya bisa disingkat biar gampang diingat gitu. Jadi insyaallah 4 karakter ini adalah modal yang sudah sangat lebih daripada cukup untuk kita kemudian membentuk diri kita supaya nanti ketika kita nanti ingin melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi ya, ketika mau kuliah, ketika kita mau kerja, itu jadi modal yang sangat luar biasa buat kita. Ya, karena kalau cuma skill saja setiap orang pasti punya ya, dan itu sangat mudah dibentuk. Tapi akhlak ya, karakter itu kan sebenarnya bahasa sederhananya ada akhlak gitu. Istilah kerennya karakter ya, tapi sebenarnya karakter adalah akhlak. Nah, orang akan punya akhlak yang baik, karakter yang baik ketika mereka imannya juga baik. Kenapa? Karena akhlak itu adalah buah dari keimanan ya. Jadi begitu adik-adik semuanya ya. Maka insyaallah kalau kita menjadi orang-orang yang beriman sebagaimana Allah sampaikan hikmah puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya. Kalau orang yang beriman pasti dia orang bertakwa pasti dia beriman gitu ya. Nah, maka Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa, jalankan perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, pasti akhlaknya, sikapnya pun akan baik. Jadi insya Allah luar biasa sekali. Selaras ya. Selaras, betul sekali. Jadi Ramadan ini bukan hanya sekedar ritual ibadah, bukan hanya sekedar tanggung jawab yang kita harus gugurkan, enggak, tapi ada hikmah yang sangat luar biasa yang Allah turunkan seperti sudah disampaikan di awal tadi ya. Utamanya yang pertama adalah tadi disampaikan ada pahala yang besar ya, kemudian kedua ada pendidikan tarbiyah, yang ketiga adalah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, ini sangat pas sekali momennya dengan momen Ramadan. Jadi saran kakak buat teman-teman semuanya, para pelajar ya, yang sekarang masih kelas 10 ya, masih kelas 11, itu saran Kak Dodi mulai dari sekarang harus sudah punya target. Begitu Kak Dena ya, harus punya target, harus punya bukan hanya mimpi, tapi misi gitu ya. Kalau mimpi itu beda dengan misi. Kalau mimpi itu hanya sekedar cita-cita, tapi kalau misi adalah ya kesadaran bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita harus punya misi atau tugas untuk menjalankan kewajiban kita supaya kita bisa memenuhi apa yang kemudian sudah Allah tetapkan, yaitu yang tadi 3 di awal, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk kemudian memakmurkan bumi, dan juga untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, makanya misinya itu harus jelas. Nah, sekarang sebelum nanti kado dibuka ya, kita sharing buat pertanyaan ya, biar lebih dinamis. Kakak mau share sedikit tentang bedanya antara mimpi, terus kemudian juga misi gitu ya, misi hidup dan gitu misi. Ya. Nah, biar jelas nih ya. Kak, kalau misalkan setelah lulus saya mau kuliah di UI, itu apa Kak? Itu mimpi atau dream? Oh, jadi bukan misi ya? Bukan ya. Tapi kalau misalkan saya jadi dokter, ya kemudian setelah jadi dokter saya mau ngapain, itulah misi. Gitu. Jadi memang sudah ada ininya ya? Yes, jadi saya kado di runut ya. Jadi ketika kita, saya pengen kuliah di UI, pengen ngambil kedokteran, itu cita-cita atau mimpi gitu ya. Nah, kalau misi adalah ketika saya sudah jadi dokter tuh saya mau ngapain. Jadi pola pikirnya dibalik, jangan mimpi dulu, tapi misinya harus jelas dulu. Terus alasan kenapa saya jadi dokter itu juga nanti akan berkaitan dengan the purpose of life, atau yang tadi kakak sampaikan di awal, penciptaan atau tujuan penciptaan yang kemudian Allah sudah tetapkan. Jadi saya jadi dokter, saya pengen beribadah kepada Allah melalui profesi saya nanti. Jadi ketika saya jadi dokter, saya pengen membantu orang, ya, saya pengen berdakwah lewat profesi saya, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan misi, yang tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga yang kedua untuk memakmurkan dunia, ya, yang ketiga untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Sudah jelas ya, clear ya, Dede ya. Jadi mulai sekarang
Yang masih kelas 10, mumpung kelas 10 dari sekarang harus punya target gitu ya. Jangan cuma sekedar cita-cita, jangan cuma sekedar mimpi ya, tapi kita harus punya target yang lebih dalam lagi, harus punya misi hidup. Bahasanya berat banget ya gitu. Padahal nggak berat kok. Misi hidup itu adalah sunatullah. Kenapa setiap orang tuh diciptakan pasti dengan alasan. Bagaimana para sahabat juga ya, itu punya misinya sama, tapi nanti akhirnya job desk yang diambil berbeda-beda. Nah itulah akhirnya makanya ada yang akhirnya sahabat jago perang ya, karena dia kan potensinya minat bakatnya kita lihat dia punya potensi besar di situ. Ada yang penafsir Quran ya, ada juga yang hadis ya. Jadi memang masing-masing punya keutamaan. Nah itu bedanya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, jangan sampai kecampur-campur loh ya. Nah, antara potensi diri, kemudian karakter ya, dan juga tentang misi hidup itu definisinya berbeda-beda ya, tapi insya Allah itu adalah satu kesatuan. Makanya kita harus clear sehingga kita bisa menentukan nih jalannya dari sekarang.